ya Kang di tengah-tengah sembari saya mengenalkan profilnya Kang Ono. Siap. So currently kalau nggak salah Kang Ono menjabat sebagai Wakil Rektor dari Institut Teknologi Tangerang Selatan dan merupakan lulusan di Teknik Elektro ITB sehingga juga menjadi pakar dalam bidang teknologi informasi. Kalau saya baca nih Akang pernah memimpin koneksi internet pertama ya di ITB tahun 93 sampai 2000 dan hanya Secara untuk membangun informal loh. jaringan telepon pertama di Secara Indonesia. formal tidak Bener nggak punya ya Kang SK ya? rektor. Boleh diceritain sedikit nggak waktu itu prosesnya gimana dan kok bisa lead the team tuh gimana nih prosesnya? Ya, kita cuman pengen punya sambungan internet, kemudian ngumpulin peralatan-peralatan yang bekas-bekas, komputer bekas, radio bekas, dicolok-colok, sambung, nyambung. Selesai, cuma gitu doang sih. Timnya mahasiswa semua dan itu tidak ada surat keputusan dari rektor segala macam, itu mah kita iseng-iseng aja. Oke, itu waktu masih jadi mahasiswa atau gimana Kang? Dosen muda, masih muda banget. Oke, memang tergabung di timnya gitu ya, memang dari divisinya itu, maksudnya kayak UKM gitu-gitu ya, atau gimana? Iya, lebih kayak UKM kali ya. Kalau sekarang namanya Keren UKM, banget kalau ya. dulu mah Oke, oke. gerombolan Terus kalau nggak iseng. salah di tahun 2000, Akang pernah membuat jaringan telepon komunitas ya, VoIP Merdeka atau VoIP Rakyat ya, berbasis SIP. Ya, Berarti Kang Ono ini ada di balik kurikulum TIK dia untuk sekolah menengah di Indonesia, betul nggak? bukunya bisa dibeli di ini, di Promosi toko nih. buku ada TCP/IP dan sebagainya. Oke. Eh, Berarti kalau boleh tahu struggle-nya apa nih selama membangun kurikulum TIK tersebut ya? Karena itu kan pertama kali banget nih dikenalkan ke masyarakat Indonesia. Struggle-nya sebenarnya cuma tinggal bagaimana cara minterin guru dan 2 juta siswa. Soalnya tangan Ono ternyata cuma dua. Itu yang jadi masalah. Oke, oke, oke. Tapi kan pasti dibantu oleh tim lah ya yang menyebarkan, maksudnya memeratakan Ya informasi. ada teman-teman yang bantu lah. Tapi bukan, jangan berpikir ada tim serius ya. Kagak, ini mah iseng semua. Oh iya iya iya, I see I see I see. Tapi kenapa sih Kang Ono kok tertarik gitu di bidang teknologi keamanan? What makes it enticing menurut Kang Ono? Jadi kalau lihat tadi sejarahnya, saya bikin internet kan. Jadi saya bisa bikin internet, kemudian konsekuensi dari bikin internet adalah kita jadi tahu kelemahan sama kelebihan sistem yang kita buat, termasuk keamanannya. Jadi udah gitu orang nanya soal keamanan, ya buat kita yang bikin mah gampang-gampang aja kali. Sesederhana itu, karena kita bisa bikin, kita ngerti keamanan itu aja. Jadi sebenarnya bukan Oh, saya masuk blung gitu fokus ke keamanan, enggak, awalnya sih bikin. Kayak sekarang kita bikin 4G, 5G sendiri. Bisa itu, jangan khawatir. I see. Itu dulu kan sekolahnya teknik listrik ya tadi kalau nggak salah teknologi mesin ya, teknik elektro gitu ya. Nah itu kok bisa Kang? Maksudnya logiknya gimana gitu ya? Kok tiba-tiba ke teknologi informasi? Bukan elektronika saya. Jadi elektronika tuh yang bikin IC segala macam juga. Bukan bukan PLN, bukan. Elektronika bikin komputer. Oke, 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 paham, paham, paham. Oke. Gitu. Kalau kita lihat anomali traffic di Indonesia kan naik Hmm. nih ya. Kalau nggak salah sekarang udah lebih dari 1,6 miliar. Hmm. Nah ini bagaimana nih pandangan Kang Ono terkait fenomena ini? Normal sih. Maksudnya gini ya. Traffic yang kayak gituan kan kebanyakan yang generate, yang bikin trafficnya adalah robot, bot. Jadi ya kalau bot mah bisa seenak jidat lah bikin traffic. Bagaimana caranya kita eh berhati-hati aja sama bot. Cuman gini ya, serangan kebanyakan ke manusia loh, bukan ke komputer. Hati-hati, itu aja. Gimana tuh maksudnya? Boleh dispesifikin nggak? Nih, saya share screen aja ya. Oh, tidak boleh share screen. Ya udah, Nggak bisa. kalau boleh share screen lebih gampang ceritanya sih. Kalau nggak boleh lebih seru. Oke, oh udah boleh share screen. Oke, ginilah. Paling sederhana ginilah. Nggak usah jauh-jauh ya, kita pakai pakai googling. Saya akan pakai googling. Kata kuncinya sederhana aja. Jadi IKTP. Oke, lihat gambar. Udah banyak yang jebol. Ini KTP jebolnya sesederhana ini gitu. Orang posting, orang apa, ini KTP. Terus kartu keluarga, keluarga. Jebol, jangan khawatir lah. Ini jebol semua kartu keluarga. Udah.
Belum nanti kartu mahasiswa ITS misalnya. Ini coba saya lihatlah kartu mahasiswa ITS biar kelihatan bagaimana jebolnya. No, apa nggak pening kepala nih urusannya nih. Jadi kartu Anda jebolnya segampang ini sih sebenarnya. Karena kita abai, manusianya abai, jebol. Kelihatannya kayak jebol kayak biasa aja orang posting ya. Tapi kan di situ ada nama, ada alamat, ada apa segala macam dan bayangkan ini saya kasih skenario yang kurang ajar banget ya. Jangan dicontoh. Bayangkan dengan informasi yang jebol tadi udah gitu dipakai buat pinjaman online, pinjol. Ah, selamat dah yang bayar kita gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum paham nih ya. Maksudnya alur prosesnya gimana sih Kang kok bisa tersebar tuh gimana sih logiknya gitu? Secara orang awam ini kan nggak paham nih ya. Itu gimana? Ya posting. Ini kalau yang jebol, yang ngejebol orang ya. Kalau yang ngejebol user biasa, karena kita tidak tahu bahwa informasi tersebut sebetulnya berbahaya, ya kita taruh di internet, kita posting di Facebook, kita posting di Instagram, ya sudah selamat lah. Cuma gitu aja sih, sederhana banget. I see. Kalau yang jebol bukan manusia, misalnya bukan manusia, maksudnya kayak hacker gitu. Itu gimana sih? Kalau hacker dia akan nyerang ke database beneran. Contoh paling sederhana mah gini kalau hacker yang nyerang ya. Contoh hacker yang nyerang. Ini saya kasih sharing lagi ya. Disable die lagi. Oke, oke udah. Ini contoh hacker yang nyerang. Ini saya kasih lihat, nggak usah kasih lihat contoh hackernya ya. Ini komentar orang di Facebook. Facebook lagi salah. Di YouTube saya. Saya ada channel Ono Center di YouTube, videonya ada 2.300 dan saya udah dapat teguran dari YouTube karena terlalu banyak video hacking. Oke, ini contohnya. Saya bacain dikit aja ya. Kang Ono, saya mau minta tolong. Saya baru saja ditipu, akun game saya dicuri orang. Kayak gini. Jadi karena kita kadang-kadang abai, kemudian kita misalnya jual sesuatu, minta orang sana minta kon, dikasih aja, duit belum ditransfer, ini diambil. Terus ini ditipu orang, nelpon router cari tahu lokasi, CS-nya ngomong maaf kan ini belum punya, akhirnya ketipu. Ini saya kasih ketipu yang lebih ganas ya. Teman saya ditipu 27 juta Pak pembayaran melalui dompet, wallet, Dana, GoPay, transaksi tim saya pengen top up diamond tapi malah ketipu. Dan ini banyak banget, nih coba ke bawah lagi masih ada lagi ya. Tracking alamat penipu. Ini kalau ini minta tutorial bagaimana tracking alamat penipu online Pak, supaya saya bisa beresin tuh orang yang nipu. Jadi kadang-kadang juga ada orang yang lebih ekstrim, misalnya Pak Ono bisa nggak bantuin buat mukulin orang itulah kira-kira kayak gitu. Jadi mereka kadang-kadang berpikir saya tukang pukul gitu ya. Jadi kadang-kadang sampai seperti itu. Jadi serangannya seperti ini sih sebenarnya. Kalau yang apa sih namanya data yang jebolnya besar-besar, kayak kemarin ada yang dihack BPJS apa segala macem. Kalau itu jebolnya memang adminnya abai sih. Cuman kalau kalau kita pikir gini ya cara berpikirnya. Bayangin data sebesar itu kan nggak kecil ya. Filenya besar loh, gigabyte. File gigabyte di-download butuh waktu tidak dalam waktu detik, tidak dalam waktu menit, jam untuk download jam. Bayangin ada orang yang ilegal, hacker ilegal, akses ke data yang ordernya jam. Kok nggak ketahuan? Nah itu adminnya yang salah kalau udah kayak gitu. Jadi kemampuan si adminnya harus dipertanyakan, kira-kira kayak gitu. Bukan hanya admin kali ya, manajemen juga. I see. Kalau beberapa waktu yang lalu nih ya, Indonesia kan dihebohkan dengan munculnya seorang hacker, disebutnya Bjorka gitu ya. Hmm, Dia membobol puluhan juta data pribadi penduduk hmm. Indonesia. Nah, menurut Kang Ono kira-kira kalau kita lihat dari subjectivity, kira-kira motifnya apa sih dari Bjorka itu sendiri? Nih, jangan ke motif dulu. Gimana Pertanyaannya nih? lebih sederhana lagi. Biarkah hacker bukan sih? Nih, tak share screen lagi. Oke, share screen Boleh, lagi boleh, lah. boleh. Seru Kuliah ya. tamu ya kita pagi ini. Hah? Kita share screen lagi. Nih, Anda bisa masuk ke wikinya saya, onocenter.or.id/wiki. Masukin kata kuncinya hacker. Nanti di bagian bawah
Ada etika hacker, ada aturan main hacker lah, kira-kira kayak gitu. Hacker yang benar akan ngikutin etika kayak gini sih sebenarnya. Oke. Eh, Dia akan total akses ke komputer. Apapun yang mengajarkan Anda bagaimana supaya dunia ini berjalan dengan baik, dia akan akses komputer. Oke, etika ini diambil dari tulisannya Stephen Levy tahun 1984 dari bukunya Hackers Heroes of the Computer Revolution. Oke, jadi satu, akses ke komputer total, semua informasi harus bebas, tidak percaya otoritas, tidak percaya sama, ini jujur ya, tidak percaya presiden, menteri, barangkali rektor juga nggak percaya. Hacker hanya dinilai dari kemampuan hackingnya, hacker membuat seni dan keindahan dari komputer, hacker percaya bahwa komputer dapat mengubah kehidupannya lebih baik. Ini adalah filosofinya. Nah, sekarang saya akan bacain lagi aturan main hacker. Satu, hacker menghormati pengetahuan dan jadi saya coba meluruskan apa itu hacker sama cracker. Hormati pengetahuan dan kebiasaan informasi, memberitahukan sistem admin kalau ada pelanggaran, tidak mengambil keuntungan. Nah, ini penting nih. Tidak mengambil keuntungan, tidak mendiskusikan mengumpulkan software bajakan atau apapun yang dibajak sebetulnya, tidak pernah mengambil resiko yang bodoh, bersedia secara bebas gratis memberitahukan dan mengajarkan berbagai informasi, tidak pernah menghack suatu sistem untuk mencuri uang atau mencuri data kalau sekarang ya, tidak memberikan akses untuk membuat kerusakan, tidak pernah sengaja menghapus file rusak, menghormati mesin yang dihack untuk dia melakukan sendiri. Nah, yang lebih penting dari situ adalah kalau kita lihat sebetulnya hacker adalah tipe orang yang tidak akan show off, tipe orang yang tidak akan muncul di luar dan bilang saya hacker. Itu aneh sih sebenarnya. Kira-kira gitu. Kebayang ya? Jadi yang Anda hadapin itu bukan hacker sih sebenarnya. Apa tuh Pak berarti? Kenapa ya? Kenapa? Kalau yang dihadapi bukan hacker berarti apa Kang? Sorry. Cracker, satu lagi cracker. Itu kalau cracker juga belum tentu juga ya. Kalau kita lihat berita-beritanya, eh dianya itu sebagian beli data ya. Jadi bukan cracker juga. Jadi ada pemodal yang cukup besar di belakangnya ngasih duit dan untuk beli data. Nah, itu agak aneh sih sebenarnya, buat hacker tuh aneh sih sebenarnya. Hacker nggak kayak Oke, gitu karakternya. I see, paham. Tapi bisa nggak sih kita simpulkan ya bahwa ini in general aja bahwa apakah keamanan di Indonesia ini sangatlah lemah sehingga hacker-hacker kayak Bjorka dan teman-teman itu bisa terus melakukan pencurian data. What do Oke. you think, Kang? Jadi faktor keamanan ada tiga ya. Perlu tahu dulu ada tiga faktor keamanan. Satu, teknologi. Oke. Kedua, prosedur. Prosedur itu bisa aturan, undang-undang dan sebagainya, itu prosedur. Yang keempat, manusia, people. Kalau disingkat, people, proses, teknologi. Disingkat lagi PPT. Gampang ingatnya ya, PPT. People, proses, teknologi. Oke, teknologi bisa berbentuk router, firewall, nanti ada certificate authority, ada apa segala macam itu teknologi. Oke, proses kita ada undang-undang ITE, ada undang PDP dan sebagainya. Oke, nah tadi pertanyaannya, kita kok keamanannya lemah sih, gitu ya? Kira-kira pertanyaannya kayak gitu ya? Oke, kalau kita pernah ngobrol sama para pimpinan di bank, di kementerian lembaga, mereka pasti ngomongnya gini, waduh saya sudah invest gede banget nih duit, buat firewall lah, buat router, buat alat-alat jaringan yang bagus-bagus, dan itu duit yang dia invest tuh nggak sejuta 2 juta, kadang-kadang puluhan miliar, kadang-kadang ratusan miliar. Jadi dari sisi uang pendanaan anggaran teknologi kita sebenarnya cukup. Oke, jadi teknologi sebenarnya nggak kurang-kurang sih. Dua, peraturan. Oke, kita udah ada undang-undang ITE, udah ada undang-undang PDP. Kayaknya cukup juga, kayaknya cukup. Tapi bisa kita bahas lebih seru tuh urusannya. Yang ketiga, manusia. Nih saya kasih contohnya ya. Di sini yang seru. Di disable lagi ya silahkan dibuka lagi. Oke, kita buka. Ini sekarang saya kasih lihat kondisi manusianya. Ini saya kasih lihat kuliah free gratis. Ini kuliah free gratis buat Anda-Anda yang sebagai user. Ini ada di opencourse.itts.ac.id. T-nya beda satu, ITTS.ac.id. Ini free gratis internet safety. Ini dibuat karena teman-teman dari banyak bank, operator dan sebagainya sering ngundang saya untuk ngasih ceramah. Akhirnya saya capek. Saya bilang udahlah, suruh aja orang-orang pada ngerjain internet safety, nanti silahkan
diambil sertifikatnya. Ini kalau kita ngelihat, kita bisa lihat sih sebenarnya jumlah orangnya ada berapa. Di sini bisa kelihatan jumlah orangnya sebenarnya sekitar 10 ribuan orang yang ikutan, 10.634. Berapa orang yang bisa dapat sertifikat internet safety? Ini buat end user ya. Kalau ini internet safety buat end user yang bisa dapat sertifikat aman berinternet cuman sekitar 158 orang. Ini buat user biasa. Buat admin, buat programmer dan sebagainya kayak gimana? Saya ada kuliah lagi namanya cyber security. Oke. Ada 10.600 orang juga yang ngambil. Nah, di sini kita juga bisa ambil sertifikatnya. Sertifikat yang berhasil dapat sertifikat dengan nilai di atas 90 cuman 103 orang. Perhatikan dari 10.600 orang hanya 100 orang yang bisa dapat, artinya sekitar 1% dari peserta yang bisa dapat sertifikat nilai 90. Jadi dari people process teknologi, oke, teknologi investasi gede-gedean, proses kita punya undang-undang ITE, undang-undang PDP, manusianya kita parah. Nah, ini tugas-tugas di dosen, kampus, sekolah, guru untuk memandaikan orang supaya kita aman sih. Sebenarnya kondisinya yang realnya seperti itu. Cuman biasanya kalau kita lagi ngobrol pasti wah undang-undangnya, wah teknologinya, padahal masalah besarnya bukan di situ sih, masalahnya di manusia. Gitu. Oke, berarti kita kembali nih ke pertanyaan. Motifnya tuh gimana, Kang? Boleh ini nggak? Motif Kasih yang bocoran attack. nggak? Maksudnya selain memang, oh ya pinjol gitu-gitu ya, itu ada lagi nggak hal yang lebih ini besar Motif yang lagi? sebagian besar dilakukan sama hacker ke orang adalah duit, fulus. Itu kalau sebagian besar serangannya seperti itu ya. Dan jangan khawatir, misalnya 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu ya, itu ada yang email saya, Pono, saya kehilangan duit 31.000 US dollar. Nah, keren ya. Karena saya beli kripto di Hong Kong. Saya posisinya ada di Jepang. Nah, terus mau diapain coba kalau udah kayak gitu? Pusing kan? Pusing. eh Beberapa tahun yang lalu, ini saya tiap hari dapat email seperti ini, hampir tiap hari loh, hati-hati. Jadi saya ngomongnya bukan ngomong, tapi saya kasih highlight yang gede-gede aja ya. Kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu seorang ibu di Klaten kena 200 juta ketipu, diajakin kawin keluar 200 juta. Yang paling keren adalah ibu di Pondok Indah 2 miliar diajak kawin. Jadi itu motif yang sebagian besar adalah motifnya uang sih sebenarnya. Cuman mendekati 2024 motif hackingnya akan sebagian bergeser ke arah politik buat ngehajar lawan politik sih. Jadi ada dua motif besar. Sebagian besar buat orang biasa uang, nanti akan ada yang 2024 besok politiknya naik gitu kira-kira. Dan itu I mainnya duit see. semua loh. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Tapi berarti for sure nih ya, kita sebagai masyarakat as a whole tuh bisa dibilang slightly impossible ya untuk 100% jaga data pribadi kita. Karena kan kita kalau pakai aplikasi pasti disuruh upload ID card lah, sidik jari lah, alamat lengkap gitu-gitu. Itu gimana? Nih, saya kasih lagi lah gambar lebih ngeri lah. Oh, ini ada komentar dari Mas Torik. Kata Bang Amri, ya Amri ada di, ya Amri salah satu yang jago juga. Bejorka itu palsu Mas, cuman banyak goreng aja. Betul, setuju. Oke, sekarang saya kasih lihat ini ya. Urusan apakah kita bisa mengamankan data kita atau enggak. Kalau kita lihat undang-undangnya, ini saya kasih lihat undang-undangnya lah. Ini undang-undangnya mana? Ini ITE. Saya pengen ngasih lihat undang-undang PDP. Jadi PDP itu ada dua institusi sih sebenarnya. Satu pengendali, satu ini ya. Coba kita lihat ke atas dulu ya. Satu pengendali, satu lagi ini apa sih pemroses. Kok nggak bisa naik ke atas sih? Ya, oke, naik ke atas sudah. Oke, ini ada prosesor data pribadi, ada pengendali. Pengendali yang kontrol, udah gitu ada pemroses. Pengontrol contohnya adalah ini ya. Pengontrol adalah misalnya Depdagri untuk data KTP misalnya, terus itu khususnya Dukcapil. Kemudian ada imigrasi, ada kepolisian dan sebagainya, itu pengontrol semua data pribadi. Oke, sekarang saya kasih lihat contoh realnya ya. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Anda semua pakai Play Store lah ya, handphone Play Store. Saya akan masuk Play Store bisa diakses oleh
pakai web juga, pakai play.google.com. Jadi Anda bisa akses di handphone, tapi saya karena tidak pakai handphone, saya lagi akses lewat web aja. Sekarang saya masukin kata kunci yang sederhana aja ya. iktp. Nih, iktp. Oke, ini aplikasi iktp muncul semua nih. Ada banyak nih. Yang paling keren adalah iktp yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Oke, Ditjen Dukcapil Kemendagri. Langsung kontrolernya bikin aplikasi supaya kita bisa ngecek iktp. Jadi di sini ada nick, ini agak remang-remang, mungkin agak susah ngelihatnya, tapi ini saya bacain. Di sini ada nick, ada nama lengkap orang, ada jenis kelamin, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, bahkan ada kartu keluarganya juga keluar semua. Bayangkan, Dukcapil yang ngontrol data pribadi bikin aplikasi, dari aplikasi itu kita bisa ngambil nomor KTP, nama dan lengkap, dan itu semuanya harus dilindungi, harusnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sekarang dilepas. Nah, yang salah siapa? Eh, Tadi pertanyaannya, kita bisa nggak mengamankan? Ya, yang harus mengamankan aja melepas datanya, gitu. Oke, oke, oke. Oke, sepertinya kalau kita debat ini nggak selesai-selesai ya Pak ya, karena kan kita juga nggak ngerti ini gimana sistem Nggak, di belakangnya. nggak, saya nggak debat sih, saya cuma Oke, ngasih fakta aja. ini boleh nggak ya kita cerita lebih dalam nih terkait apa yang Kang Ono sudah lakukan? Mungkin boleh ceritain nggak terkait apa sih? Maksudnya apakah Kang Ono sering kali memang menyelesaikan masalah orang kayak tadi misal di email tiap hari, atau kalau nggak salah dulu tahun 2019 pernah ngehack satelit ya? Saya Oh, kurang paham. Itu bukan. gimana Kang Ono? Bukan ngehack Oke, gimana gimana? Boleh boleh itu hack diceritain nggak? satelit mah kerjaannya ini, bukan saya. Hack satelit mah kerjaannya si siapa? Aduh, kok jadi lupa namanya. Temen lah, hacker, jago juga. Tapi teknik hackingnya sebenarnya sederhana banget sih. Teknik hackingnya adalah bekerja sama bengkel satelit, peralatan satelit di Indonesia. Jadi dia bisa akses peralatan itu, jadi bisa naik ke atas, kira-kira gitu. Jadi kalau yang jujur, yang saya karena dari sisi teknologi kita sebenarnya anggaran cukup, dari sisi peraturan ada. Masalah paling besar adalah orang tidak banyak yang ngerti. Akhirnya saya lakukan sebenarnya lebih banyak adalah ngajarin orang. Nih, contoh sederhana aja ya. Coba saya share screen. Saya share screen. Sementara saya pengen lihat jawabannya di chat. Oke, saya share screen ini, terus saya akan buka Word. Oke, contoh sederhana tanda tangan digital. Oke, tanda tangan digital. Dan tanda tangan digital ini diatur sama Undang-Undang ITE, Informasi sama Transaksi Elektronik. Oke, pelan-pelan ya. Ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transaksi Informasi sama Transaksi Elektronik. Undang-undang ini adalah jadi dasar untuk barang bukti elektronik sih sebenarnya. Nah, misalnya saya bikin surat kepada yang terhormat Rektor ITS dengan hormat. Oke, terima kasih, dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya. Hormat saya. Saya kasih tanda tangan dong, elektronik nih tanda tangannya. Saya insert gambar tanda tangan saya lah, sembarangan aja lah tanda tangan saya sembarangan, saya insert di sini. Ini buat bohong-bohongan soalnya. Oke, saya insert sini. Tolong ditulis di chat ya, tolong ditulis di chat buat teman-teman peserta yang 200-300 orang itu, tolong ditulis di chat. Pertanyaan saya simpel aja. Surat saya ini sah atau tidak? Sah atau tidak? Dengan tanda tangan seperti ini saya kirim ke rektor. Sah atau tidak? Bayangkan ini adalah dokumen elektronik, harus bisa jadi barang bukti di pengadilan. Pertanyaannya, saya udah kasih tanda tangan, sah atau tidak? Silakan tulis di chat. Oke, coba baca chatnya, belum ada yang nulis ya teh. Tidak, karena belum ada cap. Oke, gue kasih yang ada capnya dah. Insert image, saya kasih yang ada capnya. Siap tempel, ada capnya mana ya? Gue lupa. Wah, lupa yang ada capnya sih sebenarnya, ada capnya, ada yang ada capnya. Nggak ada, lupa. Ada di mana? Ya, tapi ada lah. Sah, semua bilang sah ya. Jadi saya punya yang ada capnya yang saya scan ada sih sebenarnya. Cuman lupa di mana. Sebagian besar akan menjawab sah ya. Nih saya kasih tahu dulu ya. Saya kasih jawaban yang benarnya. Jawabnya tidak sah.
Sah aja kalau nggak ada yang tahu. Iya, tidak sah, ini nggak bisa. Jadi kalau surat kayak gini tidak bisa jadi barang bukti elektronik sih, gitu. Dan bayangkan semua transaksi yang kita lakukan banyaknya modelnya kayak gini. Akibatnya, kalau ada kejadian perkara dan sebagainya, kita mau nyari barang bukti elektronik nih, saya kasih lihat nih, masalah besarnya lagi. Ini perlindungan data pribadi ya. Nih, Ctrl F, bukti, bukti. Oke, nih alat bukti yang sah dalam undang-undang PDP ini ya, perlindungan data pribadi, adalah berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, di sini undang-undangnya mengacu undang-undang ITE, informasi sama transaksi elektronik. Oke. Nah, ini ada yang pakai meterai keren, Bu. Sorry. Nah, ini kalau di elektronik, sorry. Ini apa nih? OPDP. Ada banyak dokumen, bingung saya. Oke, sekarang tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik adalah, nah ini ada nih sebetulnya. Ada yang namanya sertifikat elektronik, ada tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan terasosiasi terkait dengan informasi elektronik digunakan sebagai alat verifikasi. Bentuknya seperti apa? Nih saya kasih lihat sekarang. Tanda tangan elektronik kayaknya gini. Saya akan buka Thunderbird. Thunderbird adalah buat email saya dan ini saya biasanya pakai. Saya akan main security dengan tanda tangan elektronik dan sebagainya kalau saya lagi komunikasi dengan teman-teman di Mabes TNI dan sebagainya. Jadi kita biasanya pakai tanda tangan elektronik yang beneran sih. Oke. Misal saya akan nulis, right? Oke. Ke diri sendiri ya. ono@itts. Ini kebetulan email saya kasih tandangan elektroniknya dikasih ya. Elektroniknya. Jadi ini ada tanda tangan elektronik. Caranya gimana untuk tanda tangan? Caranya gampang sih, nggak susah. Cuman security digitally sign. Ini cuman contreng ini doang sih sebenarnya. Tanda tangan elektroniknya saya contreng. Ini saya lagi ngirim mail ke diri sendiri dengan ada tanda tangan elektronik gitu ya. Jadi kalau nggak dicontreng saya bisa buka, ini security-nya nggak ada nih digital sign-nya. Sekarang saya contreng biar ada tanda tangan elektroniknya, saya send. Oke, saya ngirim ke diri sendiri dalam bentuk tanda tangan elektronik. Nanti kita coba lihat bentuk tanda tangan elektronik seperti apa sih. Oke, saya get message. Oke, mudah-mudahan bisa masuk. Oke, ini dia. Ini ada tanda tangan elektroniknya. Saya akan coba lihat. Ini saya turunin dulu ya chatnya, akan saya turunin. Saya sambil monitoring chat soalnya. Oke, di sini langsung ada kode nih. Good digital signature. This message include a valid digital signature from your personal key. Ini key-nya dikasih lihat, key-nya langsung kelihatan yang tanda tangan siapa. Kelihatan yang tanda tangan adalah Ono W. Purbo dari Ono ITTS. Ada secret key atau private key dan public key. Key-nya dibuat tanggal berapa, terakhir expire tanggal berapa. Nanti udah gitu kita coba lihat bentuknya seperti apa sih. Coba view source. Ini tanda tangan elektronik yang benar bentuknya kayak gini nih. Ini dia tanda tangan elektronik. Ini ada public key blocknya. Bentuknya ini kalau public key bentuknya kayak gini, tanda tangannya sebetulnya yang ini nih. Ini dia. Nah, mateng loh. Bentuk tanda tangan elektronik seperti ini dan kita perlu ngerti yang namanya ilmu public key, private key, certificate authority, sertifikat digital dan sebagainya. Kira-kira seperti ini sih. Dan ini nggak banyak orang yang ngerti di Republik ini. Termasuk pimpinan, bahkan presiden menteri juga nggak tahu kayak ginian. Pening kepala nggak lo bikin aturan tapi orangnya nggak ada yang ngerti, kan bagus. Gitu kira-kira. Oke, kan nggak semua orang pasti paham Thunderbird ya Pak ya. Berarti kalau kita bisa bilang semua dokumen online ini nggak sah dong ya, masa kalau di TTD? Enggak, maksudnya gini, saya tadi kasih contoh aja Thunderbird, tapi teman-teman di Kementerian Lembaga bikin aplikasi yang kira-kira kayak gitu sih buat dokumen ya. Kalau Thunderbird tadi buat email sih, supaya saya bisa ngasih lihat aja. Tapi sebenarnya mereka pada bikin, cuman sebagian besar orang nggak ngerti bahwa ada yang namanya tanda tangan elektronik seperti itu. Ini jujur ya, pertanyaan yang tadi saya kasih, itu saya sempat waktu itu diundang sama Diskominfo Jawa Barat, Bu Ika, Bu Dr. Ika, terus saya harus ngasih buka wawasan untuk ASN Jawa Barat, aparat sipil negara Jawa Barat tentang urusan kayak ginian. Saya nanya persis pertanyaan seperti itu. Saya bikin surat buat Ridwan Kamil, tanda tangan saya scan, saya tempel.
Saya tanya, sah apa nggak sah? Semua jawabnya sah. Jadi bahkan ASN juga nggak tahu bahwa aplikasi itu sudah dibuat sama Diskominfo dan bentuknya kayak gitu. Jadi mereka akan tempel aja tanda tangan, kirim PDF, selesai, itu sah. Nggak bisa. Ya mungkin kurang sosialisasi juga kali ya. Iya, harus minterin. Jadi masalah paling besar bukan teknologi sih. Balik lagi, kalau saya ingetin ada people, proses teknologi. Teknologi kita siap sih sebenarnya. Orang-orang yang bikin teknologinya sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat, pinter-pinter, sebenarnya jago-jago. Terus aturannya ada. Yang masalah paling besar adalah gimana minterin berapa juta orang itu. Gitu. Sayangnya Kalau dosen menurut Kang juga. Ono gimana tuh? Kenapa? Apakah kurikulumnya harus diterapkan dari sejak dini nih, misalnya di SD itu kita harus ngapain teman-teman gitu misalnya, atau Kalau gimana? SD lebih ke arah ini ya, internet safety. Bagaimana kita secara aman berinternet, itu SD. Contoh, ini saya kasih contoh real kejadian loh. Kejadiannya Boleh, jangan boleh, boleh. kejadian realnya di Surabaya. Parah, anak SD. Anak SD perempuan, satu gerombolan lah banyak. Jadi kalau kita tahu kan anak-anak SD nggak boleh pakai Facebook ya. Oke. Tapi anak-anak ini pakai Facebook karena umurnya dicatut lah, di markup. Jadi tanggal lahirnya dijadiin lebih tua. Akhirnya pada Ya, ya. pakai Facebook. Udah gitu mereka tektokan di antara mereka. Udah gitu masuklah pedofil. Ini anaknya udah kelas 5 kelas 6 SD lah kira-kira. Jadi udah mulai apa eh datang bulan apa segala macam ngomongin soal kayak gituan. Bayangin anak SD perempuan di Facebook ngomongin kayak gituan, gitu ada laki-laki masuk, dia pura-pura jadi dokter. Terus dia bilang, "Saya bisa meriksa adik-adik kok. Gampang, caranya buka aja bajunya di foto." Gitu. Bagus, kena lo langsung. Parah. Segitu blow on-nya teknik serangannya. Jadi teknik internet safety, bagaimana aman berinternet harus diajarkan sejak SD sih sebenarnya, harusnya masuk kurikulum. Nah, makin tinggi ilmunya kita harus ngajarin yang lebih rumit tentang internet safety tadi ya, masalah apa tanda tangan digital udah mulai masuk tuh. Level-level atasnya harus masuk kayak gituan. Gitu. Paling sederhana sih, intinya jangan sampai ketipu aja itu. Jadi serangan yang paling banyak dilakukan adalah nipu. Itu kita nyebutnya social engineering, kira-kira kayak gitu. I see, I see. Tapi kalau misalnya kayak dus pengetahuan ataupun sosialisasinya belum tersebar nih, kita sebagai orang awam pasti kayak apa sih yang harus kita lakukan gitu. Ya pokoknya jangan sampai ketipu aja, tapi apa gitu intrinsiknya. Karena kan kita juga kadang-kadang nggak sadar nih, oh ternyata ketipu gitu, padahal udah aware at the very first place. Intinya ginilah, eh kalau ada sesuatu yang terlalu bagus, too good to be true, I jangan see, ya percaya. Udah, mungkin itu ada aja sih. dah. Paling gampang mah itu. Oke, ini tetangga saya aja ada 3 yang udah kena pinjol dan kenanya nggak sejuta 2 juta. Sebelah nih 70 juta, ujung sebelah sana 100 juta, sebelah sananya lagi berapa ya? Nggak sampai 100 juta lah. Ratusan juta loh kenanya. Karena nafsu Oh, sih, karena nafsu terus pengen pinjam pinjam pinjam, bunga berbunga kan, udah bubar lah habis itu. Sampai jual rumah loh, hati-hati. Kejadian beneran itu. oke, oke, oke. Oke, sebenarnya dari saya sudah sih ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke Q&A, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke Slido tadi ya. Nanti akan kita pilih pertanyaan yang paling menarik. Nanti bisa on mic aja kalau misalnya mau ngobrol langsung sama Kang Ono. Sebetulnya pakai teks juga boleh-boleh aja biar gampang, biar cepet lah. Iya. Atau ada yang resen ini ya. Ini tadi ada yang resen kalau nggak salah. Siapa ya? Resennya nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan. Nggak ada, kalau di saya sih nggak kelihatan, nggak ada. Sambil nunggu gini deh, silakan ini ya, saya share screen dulu lah tentang Oke Pak. kuliah. Ini kuliah serius. Ini saya kasih kuliah belajar ini ya, belajar cyber security yang saya kasih, yang cuman bisa 1% orang yang lulus ternyata. Jadi kalau di kuliah saya di cyber security adalah biasanya saya akan ngajarin konsep jaringan yang berat. Jadi di kuliah-kuliah kan ada kuliah jaringan ya.
Kemudian biasanya saya akan ngajarin tambahan dari kuliah jaringan yang normal, karena untuk ngerti cyber security orangnya harus ngerti lebih daripada sekedar jaringan biasa. Di sini saya ajarin advanced routing, ini routing-routing yang biasa dipakai di provider. Kemudian OpenBTS, ini saya ngajarin bagaimana caranya bikin 4G, 5G segala macam, dan saya emang bisa bikin itu, jangan khawatir. Kemudian kita bisa ngukur jaringan dan network programming itu IoT. Jadi kita bisa melakukan sampai level seperti itu. Dan salah satu yang juga yang jarang sekali diajarkan di kampus atau sekolah adalah IP versi 6. Itu saya ajarin juga. Jadi dalam satu kuliah saya ngajarin tambahan kayak gini ya. Baru udah gitu dia sebelum cyber security saya harus ngajarin bagaimana caranya masuk neraka. Yang ini masuk neraka semua nih. Persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, diajarin semua. Baru udah gitu masuk ke apa security-nya. Oke, di sini ada vulnerability analysis, basic security, server security, firewall, secure shell, VPN dan sebagainya, sampai enkripsi, basic data security, dan terakhirnya forensik dan auditor. Ini information security management system tuh auditor ya, ISO 27001. Nah, buat ngasih bayangan aja ke anda karena kita kekurangan orang, Republik ini kekurangan orang. Insya Allah misalnya kita tahun depan awal mengadakan lomba hacking buat SMA SMK. Jadi istri saya kampus kita akan bikin lomba hacking buat SMA SMK. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat bibit-bibit orang-orang cyber security yang hebat di Republik ini akan bermunculan. Kalau bisa sampai level forensik, itu pendapatannya sekitar 100 sampai 200-an juta kerjanya seminggu. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi kita harganya mahal banget karena orangnya sangat kurang gitu. Untuk information security management itu penghasilannya sekitar 100 sampai 200-an juta, tapi kerjanya sekitar 2-3 bulan lah, kira-kira kayak gitu. Jadi ini ilmunya ada semua, free, Anda bisa akses, nggak usah bayar apa-apa, karena kita kekurangan orang. Jadi saya sampai segitunya dan ternyata kita cuma bisa dapat orang 1% aja, gitu. Serem ya? Oke. Jadi ada pertanyaan nih, apa modul ITTS-nya bisa diakses umum? Jawabannya bisa Bisa. ya, teman-teman. Bisa Bisa banget, langsung buka free, apa gratis. Bahkan gini, kalau teman-teman ITS pun mau, silahkan di-copy sih ke ITS. Kalau mau lebih geblek lagi juga bisa gini, misalnya kalau ITS-nya nggak punya kesempatan buat ngopi, silahkan aja kerjaan modulnya sampai dapat sertifikatnya, nanti ngomong sama Kaprodi atau apa, Pak, saya sudah dapetin sertifikat dari ITTS, boleh nggak dikonversi jadi kredit kuliah? Silahkan. Bayar berapa? Bayarnya pakai doa, habis sholat doain lah, gitu. Ini Bisa kok, harusnya I think bisa sih, karena iya. ITS Ini juga kita lagi ngopi juga ke SMK-SMK sih. Jadi ini baru aja tadi pagi nih SMK mana ya yang minta ya? Eh, Kawali atau mana? Pokoknya daerah Ciamis Garut lah. Pak, boleh dikopi nggak? Kopi saya kasih nih, ambil. Sampai kayak gitu coba. Oke, oke. Oh ya, anyway, ini sebelum ada Q&A, kita mau break dulu sekitar 5 menit ya, sembari teman-teman mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Oke, kita break dulu ya Pak ya, 5 menit ya. Oke, mau break dulu boleh. Oke, Saya juga break dulu, bentar ke toilet. minum dulu Pak. Kita langsung ke Q&A yang pertama dari Hanif dari Torce. Pertanyaannya gini Pak, apakah cukup hanya menggunakan firewall atau antivirus gratis bawaan dari Windows atau AVG untuk melindungi dari serangan cyber? Gimana tuh, Kang Ono? Nggak cukup. Jawabannya singkat dan jelas, tidak cukup. Salah satu contoh serangan yang paling parah adalah ransomware. Ransomware itu virusnya dienkripsi dan antivirus apapun tidak akan bisa baca ransomware dan banyak korbannya sudah. Gitu. Oke, semoga sudah jelas ya tadi Mas Hanif. Oke, karena nggak bisa on mic juga ya, karena nggak tahu siapa yang nanya. Oke, kita ke second question, yaitu dari Fahmi. Kang, apakah teknologi blockchain merupakan terobosan baru untuk pengamanan data? Dan sebenarnya UU perlindungan kita ini udah maksimal belum sih, Kang? Eh, Kalimatnya gimana ya? Blockchain itu ya terobosan baru ya terobosan baru. Cuman saya akan melihatnya bukan ya dia akan ngamanin data, tapi saya akan melihat dia sebagai database sih sebenarnya.
Jadi blockchain saya akan biasanya akan lihat sebagai database, bisa menggantikan database yang ada di bank dan sebagainya, dan kita sudah pernah ngukur kemampuan, tapi bukan blockchain-blockchain langsung ya. Turunannya blockchain yang kita pakai adalah Hyperledger, jadi ada beberapa teknologi turunan dari blockchain. Hyperledger itu punya kecepatan bisa sampai 10.000 sampai 10.000 kali lebih cepat daripada database yang normal. Konsekuensinya dia lebih bagus sih sebenarnya dari database dan lebih aman. Karena dia dienkripsi, kalau database yang normal itu bukan butuh. Database normal bisa create, read, update, delete. Kalau blockchain cuman create sama read doang. Update delete tidak bisa karena dienkripsi. Konsekuensinya manajemen urusan security-nya jadi lebih gampang daripada database. Gitu. Jadi bukan sekedar pengamanan, dia lebih ke database, dan database-nya dahsyat sih sebenarnya. Dan itu sudah mulai dilirik sama banyak bank sih sebenarnya untuk dipakai. I see, I see. Oke, ini tadi dari Hanif, dia ngechat ya. Hmm. Mungkin tipsnya bagaimana Pak Ono terkait hal tersebut? Yang pertanyaan pertama tadi terkait firewall. Tipsnya. Oh, yang firewall tadi ya. Eh, ini ekstrim kalau saya jawab tips ya. Ginilah. Eh, Windows adalah sistem operasi yang lemah banget sih sebenarnya. Kalau saya jadi Anda, saya nggak akan pakai Windows sih. Intinya paling sederhana itu. Yang kedua, jadi sistem operasinya harus diganti dulu. Kalau mau aman banget sih jangan pakai Windows. Udah itu parah banget itu. Yang kedua, saya juga nggak pakai Windows kalau Anda lihat sih sebenarnya. Yang kedua, serangan biasanya lewat penipuan. Itu terjadi karena kita terlalu kepo. Jadi jangan kepo. Yang kedua itu jangan apa-apa diklik itu masuk segala macam gitu. Jadi kalau bisa kita kerjakan apa yang kita butuhkan aja, jangan kepo macam-macam, klik ini itu bubar ceritanya gitu. Intinya dua itu aja sih buat yang paling sederhana ya. Oke, oke, I think it's enough. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kang ya. Mengingat sekarang ini banyak phishing, ini Ya. pertanyaannya dari Najla Azarin. Hmm. Bagaimana caranya untuk membedakan phishing dengan link yang benar-benar asli gitu? Karena kan diubah-ubah gitu ya, apa domainnya. Aduh, itu seru itu. Kalau orang yang udah pengalaman biasanya nggak terlalu gampang di phishing sih, nggak terlalu gampang ditipu. Cuman saya saya kasih lihat dah contohnya bagaimana orang nyerang ya. Eh, ini nggak boleh sebenarnya tapi ya udahlah. Saya kasih lihat beneran ya. Saya akan masuk ke wiki saya. Sorry. Buat anda-anda yang pengen ngopi, silakan masuk ke URL ini. Udah saya posting di chat sih sebenarnya. Ini bukunya bisa di copy sih. Total buku saya ada 12 tera sih sebenarnya. Cuman khusus untuk hacking sama cyber security aja sekitar 300 giga juga cukup. Nah, sekarang urusan phishing tadi ya. Eh Software yang biasa kita pakai adalah Metasploit Framework (MSF). Dan di sini kita coba kasih lihat attack Android. Jadi ini teknik orang melakukan serangannya langsung. Jadi kita biasanya kalau kita melakukan serangan, kita akan bikin aplikasi yang kita masukin Trojan. Udah gitu Trojannya kita pasang di postingan phishing tadi. Nih, software yang dipakai salah satunya adalah MSF Venom. Jadi teknik makanya seperti ini. MSF Venom, kita masukkan payload, -p adalah payload, Android interpreter, reverse TCP, IP-nya kemana. Tapi kalau kita melakukan serangan benar, kita tidak akan pakai IP 192.168, kita akan hosting di cloud dan pakai IP public beneran. Kemudian kita pakai APK yang misalnya APK punya internet banking apa segala macam, biar itu dikasih Trojan. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah kita posting APK yang udah ada Trojannya ini di grup WhatsApp atau apa segala macam, atau kita posting direct ke orangnya, sasarannya, ngasih tahu bahwa Anda dapat hadiah lah apa segala macam, kita tipu abis gitu ya. Dan kalau orang seperti kita-kita yang udah ngerti mah nggak akan ketipu ya. Cuman banyak orang kalau udah dibilangin itu hadiah atau sesuatu yang menarik, diklik itu. Jadi teknik phishingnya sesederhana itu, dan aplikasi ini nanti akan jalan di handphone yang kita pakai. Setelah ini jalan, aplikasi akan kita sebagai hacker akan menjalankan exploitnya, dan aplikasi akan si handphone akan ngomong ke handphonenya kita,
Kemudian kita bisa masukin beberapa perintah. Kondisi handphone bisa aja handphonenya kondisinya layarnya hitam ya. Jadi kayak handphone lagi standby aja layar hitam, kemudian kita masukin perintah-perintah misalnya check root, apakah handphonenya udah di root atau belum. Kita bisa masukin perintah WLAN geolocate, kita bisa lihat handphonenya, lokasi handphonenya ada di mana, kita bisa lihat. Kita bisa dump call log, jadi dia nelpon kemana aja bisa kita lihat. Kita bisa lihat SMS yang pernah disimpan oleh handphone itu, dikirim oleh handphone itu kemana aja, kita bisa baca. Bahkan kita bisa ngirim SMS juga dari handphone itu tanpa si yang punya handphone tahu bahwa kita ngirim SMS dari handphone itu. Jadi kita bisa tipu orang sasaran sebelah sana yang lain lagi lewat handphone yang kita serang tadi. Yang lebih parah lagi, kita bisa webcam list, kita bisa lihat webcamnya ada berapa. Misalnya ada 2 kamera di handphone gitu, kita snap webcam 1 atau webcam 2, kita snap, udah gitu kita stream balik informasi yang dari webcam itu ke kita. Jadi walaupun handphonenya warnanya hitam, layarnya hitam kayak standby, tapi kita bisa dengerin obrolan yang ada di handphone sekitar handphone itu. Jadi kalau ada orang lagi ngobrol di dekat-dekat handphone itu kedengeran, bahkan layarnya bisa kita lihat sih sebenarnya. Lewat layar kita bisa lihat apa yang terjadi. Kalau Anda udah tahu ini, Anda nggak akan macem-macem dengan eh, postingan-postingan orang hadiah apa segala macam, nggak akan dikerjain itu, karena tahu bahwa ini bisa masuk ke dalam handphonenya kita. Cuman banyak orang nggak tahu ini kan, jadi diklik aja gitu. Harus diterangin bahwa gini loh cara orang nyerang gitu. Ya, makanya biasanya webcam laptop tuh ditutupin gitu ya Pak ya, kan banyak orang-orang yang kayak Itu ngasih stiker webcam atau ya. apa gitu. Mencegah hal Mikrofonnya ini gitu loh. kagak. Belum, nanti datanya kagak. Udahlah, jangan Ya sama aja macem-macem lah sih. kalau udah ngerti mah. Oke, oke. Tapi kalau kita talking about pinjol tadi gitu ya, Ya. ketika kita misalnya nauzubillah udah kena kebocoran datanya, Hmm. itu tindakan pertamanya apa sih yang harus dilakukan sebagai Aduh, korban? susah itu ya sebenarnya, jujur susah. eh Lapor polisi, paling nggak lapor polisi, lapor OJK. Kita cuma bisa ngeblokir. Pinjol tadi keblokir, bisa dihilangin dari Play Store. Polisi, ya kita udah laporan polisi, terus kita bisa laporan ke bank, banknya bisa ngeblokir account. Tapi duit kita nggak balik, duit kita nggak bisa balik sih. Susah balikin duit. Karena aturan bank ya, Karena aturan banknya dibikin kayak gitu. Artinya kalau duit udah ditransfer, kemudian yang bisa transfer balik bukan bank, harus yang nerima duit yang transfer balik ke kita. Jadi kalau udah keburu transfer, ya udah hilang tuh duit. Gitu. oke, Susah jadi yang kalau. bisa dilakukan adalah mencegahnya ya daripada mengobati. Iya, iya. Oke, ini ada yang tanya di chat nih Hmm, Aditya, wah panjang banget. ya. Mungkin mau on cam dan on mic nggak ya Mas Aditya? Oh ini ya. Halo Mas Aditya. Kalau saya baca aja coba nggak apa-apa. Oke. Izin tanya, akhir-akhir ini kan banyak sekali kebocoran data pribadi, semakin banyak pula sistem e-commerce yang bermunculan. Di mana sistem aplikasi e-commerce ini saat registrasi kita harus diminta masukkan data pribadi, alamat email, alamat rumah, nomor telepon, barcode. Pertanyaannya bagaimana sebagai customer pengguna melakukan identifikasi awal, apakah sistem mereka aman atau tidak sebelum menggunakannya. Jujur, susah ini. Harusnya, harusnya ya. Jadi kejadian yang di Indonesia kira-kira gini yang kejadiannya. Kominfo mensyaratkan bahwa semua layanan publik, semua web yang melakukan pelayanan publik harus diaudit sama Kominfo. Jadi harusnya itu bisa diamankan oleh Kominfo. Harusnya. Cuman seringkali sertifikat lolos auditnya kadang-kadang bisa dibeli, dan itu kejadian dibeli, jadi bisa kacau cerita ini. Jadi kalau pertanyaannya apakah customer pengguna bisa mengidentifikasi bahwa sistemnya aman atau enggak, jujur dengan kondisi hari ini susah gitu, karena audit Kominfonya juga eh, bisa dibeli sih sertifikatnya. Jadi kondisinya parah sih. Jadi kalau saya mendingan, kalau Anda tidak merasa nyaman, mendingan nggak usah masuk. Kita pakai yang kita nyaman aja deh supaya aman. Dah, jangan macam-macam dah. Soalnya itu masalahnya nasib kita, duit kita ada di situ. Sorry, ekstrim. Yes, yes, yes. Oke, ini dari kolom komen ada Riza Perwira ya atau Perwara. Ini mau on cam nggak kira-kira atau mau on mic juga? Biar langsung bisa discuss. Oh ini ada yang, iya Mas Risa. Sebelumnya juga ada siapa?
Shifaini. Ya, Nggak, yang di bawah ini izin iya. bertanya Kang. Oh ya ya ya, boleh boleh, Risa Oh, silahkan. baik-baik. Mau on cam silahkan. Saya mah oke-oke aja. Ah, ini nih tentang black hat. Oh, Black Hat Boleh. Hacker terbagi jadi 5 golongan. Ada Explorer, Hacktivist. eh Wah, ini mah ujian, saya lagi ujian. Serasa ujian. Oke. Explorer, Hacktivist, Cyber Teroris, Cyber Criminal, Cyber Warrior. Coba dijelaskan satu-satu. Oke, ini saya cara tekniknya ya. Teknik untuk kalau dapat satu istilah terus kita pengen tahu itu makhluk apa. Gitu, caranya sederhana sih. Gitu. Jadi misalnya, oke, caranya copy paste masuk Google aja. Cuman gini doang sih sebenarnya. Hacker. Oke, jadi hacker, the explorer. Dia tuh apa sih? Nah, atau kalau nggak tambahin ya, what is hacker the explorer? Oke, harus cari nih. Soalnya baru dengar yang explorer. Saya asli baru dengar juga nih. eh ini kayaknya nggak banyak nih informasi yang itu. Jadi ada istilah yang jarang dipakai. Ini yang explorer yang mengeksploitasi, ini kayaknya mengeksploitasi cerah, ini saya explorer, tapi kayaknya bukan itu sih. Jadi yang explorer saya nggak bisa jawab karena juga baru dengar mengenai phishing. Oh gitu ya. Oke. Kalau yang hacktivist itu kayak aktivis hacking. Kalau hacktivist ya. Hacktivist lebih ke arah aktivis hacking. Hacktivist. Aktivism. Oke, jadi dia kayak aktivis, jadi kita bisa protes, bisa demo, segala macam, cuman lewat hacking, kira-kira gitu. Ini ada di Wikipedia juga ada hacktivis itu, jadi kita bisa baca. Ini kayak aktivis mahasiswa protes soal suatu ideologi atau protes ketidakadilan apa segala macam lewat hacking. Jadi itu hacktivism di hacker. Oke. Kalau teroris lebih ekstrim lagi. Cyber teroris lebih parah. What is cyber teroris? Dia melakukan teror soalnya. Cyber terrorism. Oke, kita bisa lihat cyber terrorism apa. What is cyber terrorism? Dia melakukan ini udah violence ya. Violence itu apa ya? Ekstrim banget sih. Dia melakukan teror. Contohnya, iyalah. Oke, contoh yang paling kerasa itu misalnya Rusia sama Ukraine yang sekarang ya. Tapi ini secara fisik, Rusia ngancurin infrastruktur Ukraine gitu ya, itu melakukan teror kayak gitu. Jadi teror, tapi ini levelnya level hacking ya. Jadi di dunia cyber kira-kira kayak gitu. Kalau cyber kriminal dia melakukan kejahatan. Tadi kebanyakan yang saya banyak cerita ke arah kriminal ya, nyuri uang lah, apa segala macam. Kalau cyber warrior itu apa ya? Bahasa Indonesianya warrior itu adalah satria lah kira-kira. Jadi hacker yang benar lebih ke arah warrior sih sebenarnya. Jujur, salah satu contoh paling gampangnya adalah sistem operasi yang saya pakai sekarang lah. Sistem OS yang saya pakai sekarang bukan Windows nih. Saya tutup semua. Saya pakainya ini kalau Anda ngelihat saya pakainya Linux. Yang bikin siapa? Itu cyber warrior itu pada kumpul, kita membuat sistem operasi terus dilepas free. Saya pakainya yang itu. Jadi itu yang bikin lebih ke arah situ gitu ya. Kira-kira itu. Mudah-mudahan ngejawab. Balikin lagi ke moderator. Oke. Next question terkait social media. Gimana ya kalau data kita sudah tersebar luas nih, kira-kira ada yang bisa dilakukan nggak ya untuk menghilangkan jejak digitalnya? Karena kan even tuh kita udah ngehapus, bisa aja di screenshot orang gitu kan dari Iya, awal atau ya macam-macam lah. iya, susah. Jadi kalau kalau udah kesebar agak susah. Tapi di beberapa ini nggak semua bisa ya. Kayak di YouTube atau di Facebook segala macam, kadang-kadang dia punya fasilitas buat nge-delete posting.
ada. YouTube kan bisa melihat video lah, apa video yang kita posting bisa dibuang, di media sosial, Facebook apa kita bisa delete. Cuman kalau udah keburu di copy, screenshot segala macam, ya udah berabe urusannya. Biasanya kita pakai adalah kira-kira gini, teknik sederhananya gini. Kalau kita punya kopi yang keruh, kotor, hitam, kopi kotor hitam, kita punya dua pilihan buat membuat dia jadi agak jernih. Pilihan pertama, di filter, di delete, itu contoh filter di delete ya, di delete yang hitam-hitam tadi. Itu yang tadi saya kasih contoh. Pilihan kedua adalah kita gerojokin air putih. Jadi kita bikin kebaikan, kita posting-posting yang hal yang berupa baik. Mudah-mudahan itu bisa mengkompensasi, merubah image yang tadinya hitam jadi agak putih. Jadi ada dua pilihan tadi sih sebenarnya. Paling gampang sih jangan posting yang hitam aja dulu dah. Susah bersihnya. Ya, cari aman aja lah ya. Iya udah. Oke, ini Contoh dari hitam tuh Torik gini, contoh ada hitam di kayaknya chat. perlu dikasih tahu juga Auna ya. izin bertanya, sebenarnya kalau indikasi datanya udah dicuri, yang sedang kita awasi itu gimana sih caranya gitu? Selain adanya memang app yang nggak jelas gitu. Cara kita taunya itu gimana? Data kita sudah dicuri ini pertanyaannya ya, bukan sedang dicuri. Eh, ini kalau jadi ada dua, pada saat sedang dicuri atau telah dicuri. Ini pertanyaannya telah dicuri ya. Kalau sedang dicuri, indikasi ini saya tambahin pertanyaan dikit ya. Jadi ada yang telah sama sedang. Kalau sedang dicuri itu ciri khasnya PC atau handphone atau gadget yang kita lihat, dia akan bekerja tanpa kita suruh. Misal, kok tiba-tiba wifi-nya nyala kelap-kelip, padahal saya nggak melakukan transfer data. Kok baterainya jadi cepat habis, kok panas, itu proses pencurian kayak gitu, ciri khasnya. Nah, kalau sudah dicuri, bingung sih jujur, karena sebenarnya datanya nggak hilang, datanya tetap ada. Jadi kita agak agak nggak tahu nih udah dicuri apa enggak. Yang bisa kita lihat paling dari log. Cuman itu biasanya geek banget yang ngelihat log. Saya kasih lihat bentuk log kayak gini ya. Saya share screen aja lah. Saya akan masuk ke terminal. Oke. Eh var log. Nah, ini kalau kita orang IT banget, kita akan lihat var log. Ini ada banyak sekali log di sini. More the message. Oke. Nah, bentuk log kayak gini. Kita harus ngelihat di sini satu-satu. Dan kita harus ngelihat ini normal apa enggak. Ada yang nggak normal nggak di situ. Coba saya lihat lagi. Mau log fail log. Oh, ini nggak ada nih, nggak ada isinya. More kernel log. Nah, ini kita bisa ngelihat apa yang terjadi di kernel dan sebagainya. Jadi bentuknya kayak gini, tidak manusia sama sekali. Kalau Anda udah biasa, Anda bisa tahu ini normal, ini nggak normal segala macam, bisa kelihatan sih sebenarnya. Cuman ini buat orang biasa nggak bisa. Ini hanya geek atau hacker yang ngerti kayak ginian sih. Kira-kira kayak gitu. Susah ini, bagian yang ini susah. Iya sih. Oke, oke, oke. Tapi kalau bentar, berarti ini last question ya dari Enji Novita Dewi di SMK 2 Nganjuk. Ya. Berarti ketika sudah memiliki power dari segi uang dan sudah meranah ke politik, bisa disimpulkan itu dapat memanipulasi hukum, benar ya Pak ya? Bentar. Pertanyaan gimana? Kalau punya duit, terus? Jadi misalnya hacking sudah memiliki power ya kan dari segi uang, maksudnya kan faktornya kan memang dari money dan juga politik ya tadi ya. Ya. Nah berarti apakah akan dapat memanipulasi hukum? Ini pertanyaannya seperti ini nih ya. Manipulasi hukum. Manipulasi kali enggak ya. Hukumnya sih itu lagi. Iya sih. Tinggal bagian aparat hukum bagaimana mencari barang bukti. Nah, ini kalimatnya agak, jadi saya cara neranginnya agak bukan manipulasi. Hukumnya sih nggak bisa dimanipulasi, susah, manipulasi hukum susah. Kalau si penyidiknya jago, ya ketangkap juga. Tapi intinya gini, kalau ada partai politik yang uangnya banyak, dia bisa bayar hacker yang jagoan,
hacker itu punya hacker ada tingkat-tingkat ilmunya ya, di hacking juga ada tingkat-tingkat ilmunya. Kalau semakin tinggi ilmu, ini kayak ilmu silat atau ilmu bela diri lah. Semakin tinggi ilmu, gerakannya makin halus, makin nggak kelihatan sih sebenarnya. Itu kayak silat, silat juga kayak gitu kan. Semakin rendah ilmu, gerakannya kasar. Kalau nonjok, mukul, mukul, buk. Kalau ilmunya tinggi, halus, biasanya mukulannya kayak orang lagi ngelus-ngelus, tapi sakit, peletak gitu. Nah, hacking juga kayak gitu. Kalau ilmunya tinggi, dia halus kayak nggak nyerang, tapi jadi nggak kedeteksi sebagai serangan. Penyidik akan kesulitan buat deteksi bahwa itu adalah serangan, dia cari barang buktinya nggak kelihatan, selamat. Jadi cara menyelamatkannya dia akan bayar hacker yang jagoan banget, uangnya gede, mahal ditaruh. Jadi si penyidik hukum kesulitan buat menemukan sumber hackingnya itu tadi. Kira-kira itu kalau saya ngelihatnya Oke, lebih ke arah terjawab. situ. Mungkin ini adalah statement nggak dari Kang Ono buat masyarakat as a whole gitu untuk mencegah kebocoran data. Ini last statement aja sih sebelum kita penutupan. Oke, ada dua statement barangkali. Yang pertama adalah eh, kita sebagai orang biasa perlu belajar untuk urusan internet safety. Bagaimana caranya kita aman di internet. Mudah-mudahan ini bisa jadi bagian dari kurikulum di SD apa segala macam supaya bangsa ini bisa aman. Itu yang pertama. Mudah-mudahan bangsa ini aman. Yang kedua, jujur kita amat sangat kekurangan orang yang jago cyber security, admin kayak gituan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendalami ilmu ini supaya kebutuhan orang itu bisa dipenuhi di Indonesia. Sayang sekali dengan kebutuhan yang banyak itu agak memalukan kalau akhirnya kita harus pakai orang India, orang luar negeri buat ngerjain kerjaan-kerjaan kayak gitu. Padahal kita punya banyak orang. Mudah-mudahan ini jujur ya kejadiannya kayak gitu loh, hati-hati. Jadi kesempatan kerja yang ada, tolong kalau bisa kita belajar beneran supaya bisa memenuhi kesempatan yang ada tadi. Itu, jadi dua itu sih. Oke, jadi 2 poin tadi ya. Yang pertama adalah kita harus explore internet safety karena memang kalau kalian surfing di internet ya harus tahu ya ethicsnya, terus apa yang harus dicegah supaya nggak terjadi Ya, kerugian. Terus juga semoga dari talk show ini melahirkan adalah bibit-bibit at least tertarik gitu di dunia hacking supaya bisa menyelamatkan at least diri sendiri, orang-orang terdekat dan juga masyarakat as a whole. Thank you so much Kang Ono terima kasih atas sama-sama. perbincangannya. Menarik banget ya. Tadi sampai share screen udah kayak kuliah tamu aja. Oke, kita terakhir nih ada foto bersama ya sama teman-teman juga. Mungkin nanti Metazen bisa on cam supaya kita bisa screenshot sebelum segmen 1 talk show ini berakhir. Mbak Alvina boleh Panitia udah bertanya? siap ya untuk tag foto. Oke, kita foto bareng. Teman-teman bisa on cam atau biar bareng nih, biar satu screen sama Kang Ono yang keren banget ini. Oke, kita take foto 1, 2, 3. Ya, 3 kali ya teman-teman. Boleh bebas gayanya. 1, 2, 3. Oke, gaya terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya Kang Ono Purbo. Semoga sehat selalu dan semakin sukses ya untuk memberantas kejahatan cyber security Terima hopefully. kasih sama-sama. Oke, thanks. Kita waktunya Isoma ya teman-teman. Metazen